Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahap kali ini sudah sampai pada aksi nyata di modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Satriani, berasal dari Kabupaten Sopeng, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari instansi SMKS Wira Mandiri. Dengan fasilitator Ibu Satwika Triantingando SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Rosnaini SPDI MPD. Berikut rancangan aksi nyata yang telah saya buat, dimulai dari latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, serta dukungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan inayahnya lah, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk bukan sebetulnya untuk membawakan materi, akan tetapi sharing pengalaman yang pengalaman materi yang kami dapat dari program guru penggerak ini. Pertama, tadi tentang kebutuhan dasar manusia, lanjut di keyakinan kelas. Sekarang masuk di materi 5 posisi kontrol. Nah, sering sekali kita sebagai seorang guru, sering sekali kita tidak menyadari, malahan sampai di tahap ini, pas saya belajar tentang posisi kontrol, itu baru saya pahami, oh ternyata itu posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Sering sekali kita, posisi kontrol yang pertama itu yakni seorang penghukum. Jadi seorang penghukum, bagaimana seorang guru dalam contoh kasusnya itu, kalau misalkan kita melihat ada peserta didik yang melanggar, misalkan seorang peserta didik datang terlambat, biasanya kita langsung saja memanggilnya, hei kamu, sini, kenapa bisa terlambat? Apa alasannya terlambat? Sering juga guru tidak mau mendengarkan apa alasannya peserta didiknya terlambat. Langsung saja, kamu lari keliling lapangan misalkan sebanyak 10 kali. Biasa sekali kita menggunakan posisi kontrol penghukum ini, malahan hampir setiap hari. Jujur Bapak Ibu, sebelumnya saya paling banyak mengalami di posisi kontrol penghukum ini. Tidak ada aturan bilang kalau peserta didik melanggar kita harus begini. Kita langsung saja kasih hukuman, dan hukuman itu berupa hukuman yang kurang mendidik. Biasanya tidak ada kesepakatan di awal, pasti itu tidak bisa juga diterapkan. Jadi itu untuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ini juga sering sekali kita alami, malahan saya secara pribadi. Contoh kasus untuk pembuat orang merasa bersalah di sini, yaitu sahabat. Misalkan begini konteks katanya, aduh nak, kenapa terlambat Ki lagi? Tidak kasihan Ki sama ibu. Ibu ini wali kelas tak? Ibu itu merasa malu loh kalau terus dimarahi oleh kepala sekolah, kalau terus dipanggil oleh kepala sekolah karena alasan-alasan keterlambatan kalian. Nah, ini sebetulnya konteks kata yang lembut, akan tetapi itu dampaknya peserta didik itu dia kan merasa bersalah. Dia kan beranggapan bahwa gara-gara saya ini ibu dimarahi. Malahan berdasarkan yang kami dapatkan itu, pembuat
lebih bahaya sebetulnya dibanding penghukum. Kalau penghukum itu ada nih macam emosi yang keluar. Kalau ini membuat orang merasa bersalah, dia akan macam pendam sendiri. Dia pendam, nanti akan efeknya itu ke efek psikisnya peserta didik. Terus posisi kontrol yang ketiga, yang itu sebagai seorang teman. Kita juga jumpai di sini, mungkin ada juga beberapa bapak ibu guru termasuk juga saya itu sering sekali memakai posisi kontrol teman. Kita selayaknya berteman dengan peserta didik. Misalkan kalau peserta didik kita dapat melanggar, biasanya kita tidak apa-apa sih, nanti ibu bicara sama ini, tenang mati saja. Itu kan responnya sebagai teman atau keyakinan sekolah. Karena kalau di posisi teman ini macam peserta didik tidak menghargai, tidak istilahnya posisi saling menghargai, posisi saling menghormati, mungkin itu kurang. Itu untuk posisi kontrol teman. Ini sudah 3 kita bahas, mungkin bisa lanjut. Oke. Untuk pemantau. Nah, kalau untuk pemantau ini sih sebetulnya beberapa hari misalkan dipantau. Ini hari terlambat. Oke, besok terlambat lagi. Besoknya terlambat lagi. Kita simpankan. Dan suatu saat kita panggil. Misalkan begini konteks katanya. Nah, beberapa hari nanti itu saya lihat terlambat. Ada sarankan yang terakhir yaitu posisi kontrol manager. Pengaplikasiannya nanti di sini yaitu melalui segitiga restitusi. Saya kira cukup sampai di sini untuk materi posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalaman, berbagi pendapat ataupun bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi rangkaian aksi nyata yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.